Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita duduk-duduk di satu tempat akan dicabut berkah dan rezeki oleh Allah apabila tidak menghadirkan 3 poin. Ibu bade nongkrong di mana wae sok teu naon. Bapak bade ruang riung di mana wae sok teu naon. Tapi kalau ternyata tidak melahirkan 3 poin, maka oleh Allah dicabut berkahnya. Sok aya punya ruang riung jelema teh nya di dinya darariung nepikeun 5 jam, 6 jam. Di bawah ngaji mah 2 jam ge geus elek-elek. Kenapa? Karena yang paling pokok itu, yang pertama, jilsatun hunaka. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu duduk di sana, kemudian melihat orang-orang yang zakarullah, teringat terhadap Allah. Jadi lamun urang menuju cari di hiji tempat, ngariung di mana wae, lamun ninggal pamun teu jalmi teh joget teh ka Allah. Ta eta teh diberkahi ku Allah dan itu dibuahkan rezeki oleh Allah. Jadi kalau saya ceramah di tempat ini lalu melihat ibu-ibu dan bapak-bapak langsung teringat terhadap Allah, itu berarti diberkahi. Kan ayahnya tinggalnya punya orang tinggal di salaki itu asa tinggal di saha itu kan. Ini asa rudak tinggal di salaki. Ya bisa saja itu dicabut berrezekinya dicabut ini. Begitu kita melihat suami kita itu langsung kita teringat Allah. Suami pun melihat kita langsung teringat Allah. Begitu, zakarullah langsung ingat kepada Allah. Makanya saya kalau masuk ruangan langsung yang saya ingatkan itu apa? Alhamdulillah ya Allah masih ada jamaah yang akan mengingatmu. Nah begitu, ngarah barokah jadi rezeki kamu urang. Nah itu yang pertama Bu ya. Jadi ini kuncinya dulu, Yang apabila Anda duduk di satu tempat dan Anda melihat wajah seseorang lalu teringat Allah, maka disitulah Allah akan turunkan berkah bagi kita. Nikmatkan ya Bu ya. Nikmat Pak, leres sok. Urang bisi sok hari itu ka dieu tuang di kafe, tuang di restoran, ningali jelema teh da ingat Allah, malahan nu katingali teh dosana, eta teh kudu dicabut berkahna ku Allah. Maka ningali ibu ningali calon presiden, namun ningali calon presiden asa ingat ka Allah, eta pindah. Ya. Nya bisi urang ningali teh asa ningali eta mah asa ningali naon gitu kan. Itu bisa begitu, bisa saja jangankan pemimpin negara, suami dan istri saja bisa. Tapi ada suami atau seorang suami dan istrinya dia ngadu kepada saya, Pak Ustaz, abdi mah ningali pun bodoh teh asa ningali setan gitu. Ya Allah, cing teh kumaha Bapak cing teh beundak itu. Duh kasna lamun pun bodoh teh aya abdi teh asa plong cenah pikiran teh. Lamun aya di imah teh asa rudak cenah kitu. Dibalikeun deui ku pamajikanana teh abdi mah langkung di kitu Ustaz ningali salaki teh siga ningali iblis gitu. Tuh kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu Bu. Kenapa? Ya begitu. Ya. Jadi satu dia melihat orang itu teringat Allah, yang kedua dia itu ketika melihat Allah itu kan melihat kebaikan-kebaikannya. Sok ibu pun dan bapaknya namun ngaji, kan kadang ningali usana kayak resep piringannya. Teh teh bisa dicabut berkahna. Yang kedua, apabila Anda duduk hunaka jilsatun, yang di sana kita dapat melihat apa? Zidal ilmu. Lamun urang ngariung-riung di dinya namahan ilmu. Tah eta teh berkah eta teh. Jadi Bapak Ibu sanes teh kenging ruang riung di mana? Ngan urang lamun rek diung di hiji tempat kudu namahan ilmu lebah. Ieu mana diung di dinya teh ngadon urudul ilmu. Lalu kita ilmu teh bukan begitu. Malahan ilmu yang sudah kita pelajari dari pengajian, begitu duduk dengan ibu itu hilang semuanya. Naon sababna? Nu diomongkeun teh kagorengan we terus. Nah itu apa? Itu tidak berkah. Kumpulan yang begitu tidak berkah itu. Ya. Nah ini harus dipahami gitu. Makanya Ibnu Qayyim dia menyampaikan bahwa hati-hati Anda ketika Anda berkumpul dengan orang, ilmu yang Anda pelajari tiap hari, maka itu bisa hilang pada saat di kumpulan itu Anda membicarakan sesuatu yang jelek. Nah, itu kan harus hati-hati itu.
Yang ketiga, apabila Anda duduk di tempat itu, hunaka jilsatun, maka al-qulubut thayyibah, si hati teh jadi beuki bersih nya. Hati teh beuki bersih, ningali jalmi teh lain ningali nyewana, ningali naon amal solehna sakitu we. Nah ini yang tidak enak. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak duduk di tempat ini, 3 ini hadir, dan insya Allah pulang dari sini diberkahi oleh Allah dan dibukakan rezekinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas ini ya, materi yang yang materi tentang apabila sudah tibanya tua gitu. Kembali dulu di dakwah dan kayak kolot sorangan. Semua, padahal menuju nana ya kedaraguan kolot mah kayak di daraguan. Ada 3 yang tidak perlu ditunggu. Yang pertama sakit. Orang sakit gak perlu ditunggu bu. Nah sababna geus waktuna gering mah gering we. Nya ge tuangna opat sehat 5 sempurna. So tinggal ibu. Opat sehat 5 sempurna. Unggal bade tuang bersih papanangan sampai dia makanannya ditutup dan ngajamin cek Allah waktuna teu damang teu damang. Kamari aya informasi aya menteri jadi beuteung. Semua aya menteri jadi patuangan. Dugikeun ka mencret dan dicadak ke Amerika. Tinggal dibantu menteri mah mencret wae dibawa ke Amerika. Ya udah bah di dieu we beakeun. Nah sampai dibawa padahal makanan itu minumannya ditutup gitu kan. Minumannya ditutup, kemudian makanannya ditutup ya pakai plastik itu, lalu kemudian diawasi oleh ahli gizi. Tapi anggar geus waktuna mencret ke mencret. Ya. Nah sababna ini yang enggak perlu ditunggu oleh kita. Kenapa? Kalau sudah sakitnya tiba, orang tidak bisa akan menolak. Malah saya pernah melihat ada orang di TPU, dia di tempat sampah, dia makan ke kukumah, kemudian dia makan barang didinya digemrong kulaleur, digemrong ku tinggal sampai sirup sadara bari kalalotor, dia makan plok. Nah kosimpul di tinggal di dalam indra. Sugan aya nu kumaha, pasna ieu teh tara ngeribeutkeun, tara usah, tara galupa nyawa teu ada alhamdulillah. Nah si teh teu boga panyakit, da tara dipariksa gitu. Ya maka kami teu dipariksa mah moal kapagi panyakit nya, da anu kaparangi mah dipariksa eta mah gitu. Padahal kamari punya, si buku mah dugikeun ka tamak Covid udah alhamdulillah teu positif. Naon sababna kan teu sesuai. Dugi katamat 2 tahun setengah dari sesuai alhamdulillah dan positif dah. Nah seperti itu. Nah ini apa? Ya itu. Jadi nggak perlu ditunggu, orang sakit udah tiba begitu. Saya malah ada teman dia sekarang dokter ya. Saya kemarin ngobrol dengan seorang profesor. Ustaz, terkadang orang yang menguasai tertentu justru masalahnya yang dia kuasai. Jawab tinggalnya. Ayah dokter spesialis jantung, penyakitnya jantung. Ya dokter spesialis ginjal penyakitnya bisa ginjal. Malahan saya punya teman dokter Budiman namanya. Dia itu spesialis, dia itu gangguan jiwa. Tapi begitu dia mau menghadapi pasien selalu minum obat penenang. Nah sebabnya karena ulah perubahan manina stres itu lah. Karena yang datang pasiennya semuanya stres. Makanya dia minum dulu. Kalau saya tapi mengalir celalado pada tuang, pada ngalakun, pada Mario Senol, bagian ada abdi bisa ruang untuk tenang. Begini. Dan ini betul bu, enggak bohong ini, enggak bohong. Terkadang Allah menguji dari keahlian kita. Terkadang Allah menguji dari keahlian kita. Ini jangan dielakkan yang ini seperti ini. Ya, saya pernah menengok ada dokter, dia spesialis penyakit gigi, kerja di kuntu. Dan dok nudunal jadi waos, nah bisa Pak dokter gigi, umur alhamdulillah, walau tadi bere jadi waos. Kenapa? Karena itu. Kenapa dokter gigi bisa jadi kuntu? Dan bios tenang. Ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak boleh menjustifikasi sesuatu yang tidak mungkin terjadi kepada seseorang. Ya. Jadi malimun rutuh dia itu minum obat. Dan dia minum racun karena tidak siap tua. Karena dia dinobatkan sebagai perempuan tercantik sedunia. Menjelang usianya 50 tahun dia tidak siap. Akhirnya dia minum obat. Dan dia akhirnya keracunan dan dia meninggal dunia dalam usia sebelum 50 tahun. Karena dia tidak ingin menjadi artis tercantik tapi kolot.
Oh, ya. Nah, sababna karena yang kedua yang pasti terjadi itu adalah apa? Tua. Ya, nu ieu mah bae itu kudu didakwa. Kan ada kayak kolot sorangan. Ya, mending harulang sieun kolot aknan. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah tibanya, semua apapun itu akan tiba dengan waktunya. Akan tiba dengan waktunya. Usah aya lanung kokoloteun sabaraha iswa genep duakeun bae da geus kolot atuh. Nya lamun duakeun teu kakara ibuna diubaran ari geus genep dua mah da geus kolot. Ya, karena emang seperti itu. Wa man nu'ammirhu nunaqisu bil khalqi dalam Al-Qur'an. Setiap Allah memberikan usia yang panjang kepada manusia, maka dia akan terus berkurang dalam kehidupannya. Yang ketiga yang pasti dan tidak perlu tidak perlu ditunggu adalah apa? Mati. Jadi dalam maut nanti kudu didakwa kayak datang sorangan. Urang ka Pangandaran yuk asna sieun tsunami. Atau urang ka gunung yuk sieun longsor. Urang balanya aku di mall sieun buru-buru cicing di imah naon we. Nya lebar-lebar hirup punya. Nah, mending kene ini teh ka Pangandaran bari piknik kumaha engkewe tsunami mah da cantang tu ayatnya. Ibu sok hayang ka Pangandaran, hayang ka Pangalengan, bayo ka Ciwidey, jeung hayang ka Lembang. Sok tingali endahna gunung teh, luas sieun longsor. Kumaha engkewe? Naon sababna? Anas urang kadaguan sieun longsor, apa teh longsor wae ka tempat. Nya lebar-lebarnya kumaha engkewe? Kenapa? Karena orang yang dia atau orang sana juga itu kan mereka tidak takut. Setiap hari orang sisi laut teu hayang pararingan teh. Setiap hari orang yang jadi pinggir gunung tidak ada yang mau pindah. Kenapa? Karena juga sudah tahu kalau mencan waktu nama anggar. Nah begitu. Kenapa? Karena manusia itu begitu. Nah ini 3 poin ininya. Maka kalau ada suami istri yang dia itu wajahnya jelek, biasanya sok awet rumah tangganya. Semua sok awet. Kenapa? Karena dia sudah siap untuk menerima ketika dia usianya tua. Tapi kalau suaminya cantik, kemudian suaminya ganteng, istrinya cantik, maka dia biasanya sok tara awet. Karena apa? Karena dia begitu tua, dia ada perubahan. Nah, senang mama jadi goreng tuh. Nah, dan ngesolotan, pan hari itu mah ada goreng di awal. So kira-kira mau dia sakit wae gimana tong ieu teh tong tarik teh ini belajar ilmu ini enak jawabnya yang ini kenapa dia tidak siap bapak sudah jadi kieu dan bisa tadi naon ganteng apa berubah geus kok ari nu ieu mah duana moal naon sababna apa nu geus kurang di awal jadi itu yang menjadi persoalan. Makanya maaf ibu ya, ini yang sering kali ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita ini tidak siap untuk melalui sebuah perubahan dari sesuatu yang Allah berikan. Makanya orang itu yang biasa tidak ada lalu kemudian ada dan tidak ada lagi, itu saya kira tidak ada masalah. Biasa makan dengan asin, kemudian suatu waktu makannya dengan gepuk, lalu kayak karena asin ini malah yang masalah. Loba masalah begitu, mau post power syndrome. Yang seringkali post power syndrome itu yang dia biasa makannya enak, makannya gepuk, kemudian papaknya jeung asin kusabab hirupna diputer ku Allah. Ini yang tidak siap. Ini yang tidak siap begitu. Coba Pak, Ibu Bapak, begitu sudah tua, giginya kemudian hilang. Urang mah eueuh masalah. Naon sababna? Da keur horok ge kan urang lahir geus eueuh tua. Ya, mun kan kita begitu lahir kan tidak bawa gigi kan. Begitu aya wawasan, begitu dia hidup atau bertambah usia ada gigi, lalu kemudian dikembalikan lagi oleh Allah. Nunakisku dikembalikan oleh Allah, lalu kemudian copot lagi. Ada masalah. Tadi lagi urang mah eueuh kan. Ya, kabayang ibu puntennya namun begitu lahir geus harun tua. Salah. Begitu anaknya geus loba hunduna galihijil. Kan udah dewasa kita. Begitu Allah kasih dia kemudian apa? Semakin tua kemudian dia itu semangat untuk
siap kan baik. Coplok hiji dua untuk kudu di nongkeun we. Da manana da tadina kitu kan. Ya. Nah, begitu. Tak sakit we ibu hirupna. Ya, tong tarik deui. Saya tidak mau apa orang yang biasa rumahnya 3 ke 4 terus ku alo dibere 3 lantai lalu kemudian diwingkeun deui jadi 3 ka 4 deui bakal enteng dina hirup da biasa ge kontrak dibere ku alo rezeki jadi we ayeuna boga imah sorangan hancur deui usahana teh balik deui moal masalah besok moal masalah. Anu sok sering masalah mah di mana manehna imahna geus boga langsung 3 lantai lalu ku alo diwingkeun kudu kontrak eta teh sia. Makanya kemarin saya terapi ibu-ibu yang dia suaminya sudah resign jadi pejabat akhirnya dia tidak bisa ketemu dengan orang 3 bulan nyarios nyalira we jeung tempo. Nah sababna da teu sia. Dia tidak sia. Begitu suaminya resign lalu kemudian dia tidak punya jabatan akhirnya apa si ibunya tidak mau keluar dan dia tidak mau bertemu dengan orang-orang di kamar we cari kungalinten teh alim dijenguk ku sasaage kenapa karena dia tidak siap perubahan dalam hidupnya iya gitu makanya itu yang harus dibangun oleh kita Pak betul Bu itu yang harus dibangun oleh kita jadi apa satu cara Allah menciptakan manusia itu ada 3 cara supaya nanti nyambung dengan judul ini. 1, ada yang lahir tanpa ibu dan tanpa bapak namanya Adam. Ini Allah menciptakan manusia itu beda-beda. Yang tidak melalui ibu dan ayah itu namanya Adam. Tuh dengan mata Adam mah umurnya sama umur Nabi Adam 1000 kurang 40 tahun panjang umurnya. Kenapa? Karena beliau tidak dilahirkan, tetapi beliau diciptakan oleh Allah. Ayeuna umur aya jam ngalangkungan Nabi Adam mah. Umur ayeuna mah pararonok sakitu. Nabi Adam itu 1000 kurang 40 umurnya. 1000 kurang 40. Ya. Jadi kurang lebih hampir 960 tahun. Ada orang yang diciptakan oleh Allah melalui ayah tanpa ibu, namanya Hawa. Ya, Siti Hawa. Kan Siti Hawa mah di bapak, di saha di Adam, tapi teu aya dina rahim saha. Ya. Kan ibu dengar Bapak cerita Siti Hawa itu dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya bahannya ada yang dari laki-laki tapi tidak melalui proses rahim seorang ibu. Namanya Hawa. Nah, makanya Siti Hawa tidak akan beda dengan Nabi Adam umurnya. Tidak akan beda. Nah, semakin tinggi umur manusia, semakin tinggi umur manusia, maka biasanya struktur tubuhnya akan beda. Biasanya anu pararaja umur kapungkur, biasanya awaknya barangkali jarang rangkung awaknya. Makanya Nabi Adam itu usianya 1000 kurang 40 dan dia badannya dulu usitu dan dirohan. Dia itu badannya kurang lebih 30 meter. 30 meter. Dan dia itu badannya lebarnya sab'atu diro'an arodon 3,5 meter. Jadi jambungnya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Nabi Adam. Atau digambarkan karena nu aya we geura dieu. Urang ujung malieu kaluhur. Ieu ge 7 meter. 30 meter bagian ka mana? Tilu tangkal kalapaeun. Ya kenapa? Karena sesuai dengan usianya 1000 kurang 40. Sesuai dengan usianya. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa hampir sama. Bahkan Siti Hawa katanya informasinya dalam sebuah keterangan beliau badannya beda dikit dengan Adam dan umurnya juga katanya beda dikit dengan Adam. Nah, yang ketiga, Allah menciptakan manusia melalui ibu tanpa ayah, namanya Isa. Nah, jadi Isa dengan langkungan bapak tapi ibu dan ayah. Karena Isa kan tidak berbapak kan? Ya, dia lahir dari rahim Siti Maryam.
Dan Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi dapat melahirkan seorang anak. Artinya cara Allah nyiptakeun jelema teh nomor 3 melalui ibu tanpa ayah. Oke, ibu jadi pinter kan? Jadi bahan jelema teh aya di diri urang sakitu. Ya, bahan jelema teh aya di diri urang. Maka karakter jelema mah nyararamu kabehanna. Lamun indungna kieu, kabudakna kitu. Mun bapana kieu, kabudakna kitu. Namun kita ada sabahan. Tidak ada yang beda itu. Maka lamun budak baong tong nyalahkeun batur. Nya, bari nyalahkeun batur kasar. Gara-gara ulin jeung itu, ceuk kudu ulin teh naon jauh ka abdi ge sarua baong. Ya, iya kan anak nakal itu kan jangan nyalahin orang lain. Jadi lamun budak tuh ngariung bararaong, tah eta teh nu salahkeun teh lain babaturan. Kenapa? Karena anak orang lain pun tidak mau disalahkan bahwa dia penyebab nakalnya. Budak baong geus teh ku urang titik sakitu we, kayak aya loba sorangan. Naon sababna? Kan urang boga bahanna. Eta bahan ti urang teh budak teh ti batu. Ya. Betul. Dalam dunia parenting kan ada. Dalam dunia parenting disebut apa? Sagoreng-gorengna, sajahat-jahatna budak, anger we. Dia ada darah yang mengalir dari ibu dan ayah. Maka bakal robahna teh usaha lamun teu indung ku bapa sakitu. Ya lamun teu indung ku bapa. Usaha ieu mah budak ali mah cenah ku indungna hese, ku bapana hese. Berarti anak itu sudah menerima kedurhakaan dalam hatinya. Begitu. Seperti putra Nabi Adam, Nabi Kan atau seperti putra Kanan, seperti Kanan putra Nabi Nuh, kan gitu. Kenapa? Karena dia ada bahan dari istrinya, begitu kan? Kan bahan bojo Nabi Nuh kan doraka, maka kabudakna teh nyalur gitu. Nabi Nuh juga sama, anaknya doraka, disaha di bojona gitu, di bojo Nabi Nuh begitu kan? Kenapa? Da moal ka mana ku budak moal. Seuli bangun nurun ka saha, budaknya nurun ka mana apa? Jadi kasahatnya, nanti dibelat nurun saha Bade belat, bade bangun, kamana nuruna, tetap kan ada lagi ibu bapaknya. Kan ini kan saya mencipta itu sedang menerangkan itu. Dan yang keempat, ada orang yang lahir atau diciptakan oleh Allah dari bahan ibu dan bahan bapak, namanya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad bahan nanti ibuna, bahan nanti bapaknya ayah, maka bakal beda. Okay. Allah menciptakan manusia dengan pacar. Tuh, ya, tina pacar. Tapi kesimpulannya min nafsin wahidatin, dari satu bahan ngan carana opat sakitu. Berarti ibu bapak tidak setiap orang tuanya dua, anaknya dua. So, tinggalnya hiji tinggal. Kadang bapaknya mah kolot, budakna mah geus miheulaan mah. Ya. Bah, sabari di murang kali 8 Ustaz. Ayeuna mana murang kalina? Nah, Ustaz tos parungku sadaya. Anu pangagina sabaraha iswana 69 tahun tos pupus eta. Jadi abah ayeuna nyari lah we. Jeung bojo we ieu duaan, inung bapana mah aya, kolotna mah budakna mah geus arareung. Tah ieu umur teh kieu. Maka tong disebut bada urang budak bakal lebih banyak dibanding bapak untuk menyeritakan. Kenapa? Iya, kakak saya sudah meninggal, padahal ibu masih ada. Ya, begitu. Nah, sababna urang kita pas, urang pipanya dan entong. Nah, sabab aya budak miheulaan kolotna gitu. Malah aya kolotna teh geus ulah goler, geus sagala didinya, micin didinya, kahampangan didinya, tuang didinya, nimpikeun ka geus karasa budakna teh nya. Si bapak teh meni hese naon. Geus didoakeun eta ku budak-budakna Bu ngaragancang lain teu ikhlas usaha abdi mah nang hawatos we ka pun bapak bahasana teh hawatos. Padahal manehna teh geus ngurus teh nya. Hawatos we abdi mah cenah ka pun bapana daripada diganggayo mending canak we cenah. Nah, Bu ada budak-budak anu marawat ieu lah. Budak nu marawat ieu lah. Budak nomor 1 nyarita kitu geletuk, nomor 2 geletuk, nepikeun ka 4 budakna beak kabeakna. Cek bapakna teh, "Nah, bapak teh di eta."
Karena apa? Karena itu. Punten ku Pak. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah tua renta, tong didoakan Pak. Bisi mau teh kena kabudakan ngadoakeun. Sok aya bahasana teh sok bahasana teh sigadunya. Hawatos we kapulbian diganggayo entok. Eta teh sigalu ngurus. Kumaha menyebutkan gitu teh diaminan ku malaikat. Ya, seperti itu. Saya pernah ngurusin waris, ini luar biasa. Waris nyampe 12 miliar. Ini lagi ibunya ada, duduk aja gitu. Dia udah pikun. Si ibunya udah pikun, usianya 93 tahun. Kieu enggak ini si ibu nanti. Calik we tapi anak-anaknya aku. Anak-anaknya aku semua. Selama ada ibunya duduk di sana, itu aku semuanya. Enggak ada lupa saya. Getuk ibu nama anak-anaknya sampai anunya nak bedog, anunya nak pestol. Karena apa? Karena waris. Tau dianggap ente. Kolot mah diunggul pangaruhna gede ya udah. Cacakan diunggul diung. Mana nek bahasa bade aman. Tong lilatih kulit tuh. Itu lagi. Keur ayam anak akur. Jebret ngantun sampai begitu dihitung warisnya, ternyata anak perempuannya dia bawa suami tidak siap untuk menerima bagian ini. Kenapa? Merasa kecil bagiannya sampai begini. Kalau Pak Ustadz gagalnya tidak meratakan pembagiannya, maka kami akan bawa ke ranah hukum. Begitu. Kancing alam lagi. Tidak siap. Tinggal si murid nguruskan 15 miliar, ngamplop ditinggalin teh ngan 100.000 mana tuh sih nguruskan 15 miliar akhirnya malah 100.000 si teh alhamdulillah ini ada orang anu diuruskan miliaran dari mereka usah tidak yang pada nyarekan usah tidak coba makanya saya kalau ada yang usah mohon ya bisa tidak penghitungkan waris sok diudilan lain nana beban mental sampai itu merek nanti setengahnya ya iya kenapa ya lebih baik silakan aja Qurannya sudah ada tinggal diteliti aja di Quran daripada manggil ustaz kayak jadi ngawal ustaz sampai saya dibenci oleh keluarga yang sebuahnya itu batas ngetong manggil ustaz ya kan tapi jadi lentik ya ada bagian lentik itu lain ke ustaz di Quran gitu kan begitu nah ini jadi kondisi orang tua itu begitu. Kondisi orang tua begitu. Dua, ayat jalmi itu ada orang tuanya sudah tidak ada, anaknya itu kemudian masih ada. Anaknya masih ada. Sepuluh atau saudara, nya, nang orang kali parahnya umurnya. Nuye. Tapi ada bakal kejadian kayak kuincuna bakal beda. Mungkin ayahnya masih ada, mudah-mudahan incuti dia bakal enggak marah. Bisa gitu, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ini sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ayah deui anu tos seet we turunanna teh ayah. Bapak indungna teh ayah, budakna ge tatangerna teh tos teh ayah. Tatenger teh anak pertama. Anak-anak yang lahir dari yang pokoknya itu sudah tidak ada. Maka dengan demikian ibu bapak menghadapi tua itu yang harus disiapkan oleh kita itu 3 poin. Ya, tong nyiapkeun naon tong. Mata geus dini jeung aki-aki geus teu kudu ngagulung di harta lah capek. Ya. Ya aki-aki ini masih kena utang hitung tanah gitu. Di bawah maut ge moal. Tapi masih dia begitu. Sehingga kasih begitu ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ida jaa apabila jaa datang kepada kamu asyakhat, jadi asyakhat orang itu semakin tua, sumping ke anjeun nantinya. Nambahan umur, dan umur untuk dipikiran kan baik sana panjang sorangan. Ya, maka ayat mata gini ulang tahun dia 86 tahun banyak umur si Aki teh dojeun si Abah aja kakeknya cek nangis dia cucunya banyak umurnya ditanya kakek kenapa nangis hayang maot cekah banyak umur gitu
Tong kikian itu eureun ya. Eureun ulang tahun hese digitukeun mah eureun tinggal. Ya begitu. Entong cenah kakek teh saya naon gitu. Dan kita banyak umur kan. Ya. Jadi apa yang harus disiapkan oleh kita? Ya. 3. 1 an yakbiro dunuba. Urang menyebutkeun beuki kolot teh beuki loba dihampura dosa. Ya, disebutkeun teh. Ya Allah mudah-mudahan cing sieur dosa-dosa nu dihampura. Karena apa? Karena dari ketuaan ini dapat memunculkan manusia mungkin saja dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi namahan kolot dan namahan dosa. Urang masalah namahan kolot dan namahan bersih dosa. Insya Allah biasa insya Allah. Asal cing sumangan itu pengajian dan nukia mah kedah dicas. Karena saya pernah mendampingi orang yang dia ditakini la ilaha illallah, dia malahan melawan dan dia malahan ngomong yang tidak. Kalau luar bahasa negatif sampai dia keluar bahasa binatang. Padahal sudah tua itu. Begitu meninggal dunia, gitu. Nah sebabnya bagi nepikeun ka maot teh can dihampura dosa ku Allah. Karena dia sampai meninggal dunia tidak pernah sholat begitu aja. Mudah-mudahannya ngadoa. Ayat kira dulu. Nyungkeun ka Allah, mudah-mudahan ya Allah. Abdi teh nambahan umur teh nambahan dosa teh dibersihkeun ku Allah. Ku ibu suhunkeun ku bapak suhunkeun sok. Sakieu. Sabab teh ngajamin jelema beunghar jeung jelema jabatan tinggi jeung dihormat ku batur nalika maotna bakal loba nolatan jelema saroleh. Gitu aja. Teh ngajamin. Malah nu nyolatan teh karena itu we. Kenapa? Karena itu ukuran manusia. Ukuran fungsi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa hasuna amalu. Nyuhunkeun ka Allah teh beuki kolot teh beuki positif amal. Terus naik. Tadi nama tara tahajud jadi osok. Ya. Tadi nama tara ka masjid jadi getol beuki kolot. Musim kurima. Tadi ieu sawios nyage pangajian lolobana dimimpi jeung aki-aki. Mudah-mudahan ngelobati daripada nu ngora resep. Geus si aki-aki jeung ini. Bae taroreh ge. Ya, sawios tenan. Usah jadi saya teh dina mananya kawe naon teh kadenge. Dekade udah abdi taroreh kitu. Sawios dan penting mah eta nu penting mana ya orang itu kan dapat pahala dari mana? Dari hatinya, bukan dari mengertinya dulu. Mengertinya mah itu mah kan usul gitu. Dan usul sadayana ge malah kan saurusan kieu urang ngaji ayeuna catang tu ngartina ayeuna. Hiji waktu mah ngartina teh urang teh geus kaluar di dieu. Begitu celek kaluar terus nu tadi teh eta maksudnya. Padahal dia mah teh ngarti-ngarti. Malahan aya langgung di kitu ngarti teh geus saminggu. Geus saminggu kakara. Oh, ustaz teh rangkung eta. Eta teh nu teh kira anu minggu kamari cenah. Aya nu langgung di kitu, Pak. Mana manehna ngarti teh di mana papangi di pusat eta. Jika lamun tilu tahun teu papangi-papangi, tilu tahun can ngarti-ngarti. Ya begitu, kenapa? Karena nggak bisa dipaksa, karena begitu kan, manusia itu begitu. Makanya nanti yang pokok itu wahasun amal, ya. Jadi ibu ngerti masuk masjid harus kaki kanan itu kan lama itu, jangan dianggap enteng itu. Namun sebabnya keluar masjid sampai kanca, lalu kemudian masuk jaman kaki kiri, keluar masjid atau jaman kaki kanan, kan ada telila amal benar benar. Ya, malahan masa kabut makin kabelan masuk ke jalan boro-boro pikiran suku agak ada apa itu anak ya ujung pikiran suku sama ya geus kabelan kabur gue tajong kan ya lagi no jendela itu apa pintunya karena bahkan itu kan proses Pak Ustad abdi masna sok aya nu gini kan keur senang ngaji ge ari ngomongkeun keneh batur mah keur wios atuh antep lo ngaji jalan mungkin batur jalan
batur nah sorangan sieun dosanya mah dosa sorangan dosa teh lamun aya batur itu aya batur mah dosa sampai ada yang begini ya terus naon ditiup ke sholat ke naon mulai lagi jangan begitu. Dosa tidak pakai menutup orang itu beda lagi dengan dia pahala dan melakukan sholat jalan mungkin tidak robah mah nuturkeun da hidayah teh enteng atuh nah urang sok dikitu ya sudah naon siga nu hari nyawe ngaji bari da geus barari ngaji teh teh ngaromokeun batur bari mana teh ngomongkeun batur nih nya ini kan mana teh ngomongkeun itu di sarua itu satu juga anu teu bener teh ya betul Bu begitu saya sampai begini maafin saya sampai begini tidak semua yang di penjara orang jahat betul kan ya. Dan tidak semua orang yang di luar penjara orang soleh ya. Nah ada di luar penjara teh loba udara rahat kayak gini anak apakah yang di penjara itu semuanya orang-orang jahat tidak kenapa karena saya pernah bertemu dengan orang yang dia keluar dari penjara dan setelah itu dia hafal Quran 30 juz gitu. Ustaz abdi nuju sibuk mah aya waktu abdi teh dikersakeun ku Allah teh di penjara duka naon kasusna teh apa tapi abdi keluar dari penjara itu apa 30 juz nya ngahaja ku Allah teh ditewatkeun lebetkeun ka dieu jadi bisa ngapalkeun keur sibuk mah di luar mah bisa ngapalkeun Quran padi ditu bisa ngalinten selama 3 tahun dia hafal 30 juz ini luar biasa kenapa kan tak jangan kade buat cinggali di luar ya teh siga teu barukan dosa dan loba barukan dosanya malahan arudin kali buka dia loba dosanya anu di penjara berarti kita teh aya anu soleh tidak semuanya jahat yang di penjara ya. Jadi sakeuleuding lamun urang teh bisa ngamalkeun sampurna hiji-hiji ayeuna urang tiasa nutupan heula orang salat engke nuturkeun ayeuna tiasa salat heula untuk orang teh acan tiasa kitu we geuning jalan akhirnya masa tua dia sudah sempurna salatna jalan ngajina jalan nutup orangna jalan tuh eta da ilmu nya geus nalebar-lebar keur naon cenah ngaji we bari ka jeung tatangga kitu dan eta ge udah usah boga tatangga dan ge geus boga tatanggaan ya moal ya. Tapi ada orang nih terakhir nih ada orang datang kepada Umar ya Umar katanya ini uridu baita saya ingin punya rumah yang rumah ini katanya itu tidak ingin saya capek dengan tetangga abdi teh yang boga imah tapi imah teh jeung tetangga teh mau aya naon katanya yaitu apa saya tidak ingin dia ganguna tidak ingin ada dibicarakan orang wala yasuduna tidak ingin orang itu hasud sama saya dan saya tidak ingin orang itu benci sama saya aya jami ka Umar gitu abdi mah yang boga imah nan imah teh gigireun teh hayang kieu we abdi mah hayang jempling teh cenah kitu ku Umar teh dicana Pak Khodani ilal makbar dibawa ka kuburan ku Umar cek Umar dikir ka cicing ya sok di kuburan mau anu ngomongkeun ya mau anu hasud mau anu naon cok di kuburan cacing dirinya cek Umar teh di kuburan di mana we ge pasti anu nyarioskeun nya aya nu lewat mah aya biasa we karena ge hirup atuh lamun hoyong alim nu kitu mah tong di dinya cuk di kuburan araringkuk di kuburan tuh kabeh ya begitu hidup manusia itu kan dan yang terakhir semakin tua selain wahasuna amaluhu diampuni dosa-dosanya maka dia semakin tua semakin banyak temannya kan beuki kalau teh kudu leuwih loba dulur ngarah nu nyolatanana loba ieu mah beuki kalau teh jadi mumpapani jeung sasaha apa itu cenah tujuh ka masjid era mah itu jeung ngiring ngaos era geus mah tuh akhirnya ketika dia masa tua dan meninggal tidak ada satu pun yang tahu dugikeun ka aya kasus seorang meninggal 3 bulan baru ketemu mayatnya sababna beuki kolot teh beuki teh wau jeung jelema urang mah beuki kolot teh kudu siap harus siap semakin banyak bertemu dengan orang kata di Gusti Kuring jelaskeun keur geulis mah ibu bakal loba maju kita
So, justru biarkan kita yang mendekati mereka agar mereka lebih mencintai kita. Terakhir kemarin saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, gelis itu, siswanya kira Lampung 87, dibersihin. Saya tanya, "Mak, ini bersih bangun terkir?" Iya masih katanya di skincare. Usah tapi di bedah kayak darah. Tapi ini beriskin. Apa jawabannya? Tong goreng jeung batur we. Mana lamun aya urang kali anu mun pernah jeung budak urang teh kumaha digabung. Doakeun rumahnya. Akhirnya dia wow, salpur kabehana. Tah urang tartak penyakit kolot teh mun papagi jeung. Dan dia menutup dirinya. Dia menutup jiwanya enggak mau. Padahal ya sok buka. Ya. Malahan riungkeun babaturan PWA nya. Ada ieu, udah geus jadi luhur. Riung punya tinggal reuni babaturan SD sok cenah marake baju SD. Ngariung. Kan urang geus siga SD. Poho jo langsung ajeng-ajeng teu ingat geus 72 tahun. Nah, begitu. Tapi itu tiga poin itu ya. Ini dalam hadis yang bagus sekali ya. Jadi satu, semakin tua semakin banyak diampuni dosanya. Dua, semakin tua semakin banyak amal solehnya. Yang ketiga, semakin banyak kerabatnya. Maka dia akan menuju Allah dalam keadaan bahagia. Tahsyat itulah ya, kedatangan pajak teh. Insyaallah nanti bertemu lagi ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat yang lainnya. Maka Bunda pada naonan aya sih? Hatur nuhun Ustaz. Alhamdulillah waktu kok tidak terasa ya bergeraknya, asal nembeknya. Ustaz mau mohon izin sebentar, ada pembagian door prize juga ada sukuk infak. Boleh, jadi setelah itu ada sesi tanya jawab setelah semua berjalan. Maka Ustaz ngalir tira buat pilih itu sauma kan ngalir tira. Mana Ustaz? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustaz Ujun Nazmuddin. Semoga menjadi berkah, menjadi kemudahan bagi kita dalam menunggu hari tua kita. Gak usah ditunggu hari tua mah ya Bunda ya. Kata Ustaz juga akan berjalan secara alami. Mungkin kita harus mengisi masa tua kita dengan pahala-pahala yang berlimpah. Salah satunya adalah Bunda menyisihkan sedikit saja untuk membantu para anak-anak yatim di Panti Tahfidz Najwa yang dipimpin oleh Ustaz Yusman Gunara. Itu akan menambah berat timbangan pahala di akhirat kita. Kenapa? Karena menurut Rasulullah, kedudukan kita yang menyantuni anak yatim seperti antara jari tengah dan jari telunjuk. Kita ingin seperti itu di surga, maka untuk itu kita bantu anak-anak yatim didikan dari Panti Najwa. Seluruhnya ditanggung oleh panti, makannya, tidurnya, bajunya, pendidikannya, sekolahnya, itu ditanggung semua oleh Panti Najwa. Untuk itu jika bunda-bunda berkenan menyisihkan sedikit rezeki Bunda untuk mereka, tidak akan membuat Bunda jatuh miskin, insya Allah Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Untuk itu Bunda akan berkeliling tim dari Panti Najwa untuk sudut infak. Silakan berikan infak terbaik untuk membantu anak-anak yatim kita. Insya Allah akan menjadi berkah dan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita pernah membantu anak-anak yatim melalui Panti Tahfidz Najwa. Baik, berikutnya saya ingin mengundang beberapa nama. Silakan teteh-teteh dari Panti Najwa berkeliling. Semoga ini akan membantu, khususnya sih membantu kita di akhirat ya. Bukan hanya membantu panti, membantu anak-anak yatim, tapi akan membantu kita di akhirat. Kalau saya sih saat biasa memberikan infak itu tujuannya sangat egois sekali, bahwa itu harus membantu saya di akhirat. Selanjutnya baru membantu anak-anak yatim, karena rezeki yang kita sisihkan akan menjadi saksi kita di akhirat kelak.
Baik, saya ingin mengundang dengan hormat beberapa nama yang namanya dipanggil dimohon untuk ke depan. Dan pastinya yang pada punya nama ini Ibu Sani Batu. Terima kasih atas pencerahannya. Mohon maaf izin bertanya. Ini kan sedang musim politik ya Pak Ustadz ya. Nah, setiap kita bertemu di lingkungan yang banyak, itu kan semakin kesintik semakin banyak yang mencalonkan menjadi anggota dewan. Terus kebetulan itu kan kita sama-sama bendera itu kan beda-beda, ada yang merah dan putih gitu ya kan. Ya itu tuh semua teman dekat. Terus gimana caranya untuk menyikapi beliau itu meminta ke kita minta maaf. Ya kembali lagi ya Pak Ustadz, soalnya kan kita nggak mau ada musuh, nggak mau istilahnya sakitin gitu. Kita menjawabnya gimana, soalnya semua itu baik ke kita gitu. Ya. Terima kasih kita jawab. Ya. Silakan Ya. satu-satu. Ini Bu, berbeda pandangan politik itu bukan musuh, lawan. Bedakan musuh dengan lawan. Kalau musuh itu muncul kebencian, kalau lawan itu enggak. Bereskan langsung curiga benar. Ya, Ibu lihat yang main badminton, itu kan harus ada yang menang dan yang kalah. Tapi begitu selesai badminton, selesai voli, kan mereka saling peluk karena lawan. Kalau musuh mah enggak, cili gunung. Ibu sikapi itu lawan, jangan mensikapi musuh supaya nanti semuanya bagus. Justru itu Pak, kalau yang mencalonkan itu tidak punya masalah apa gitu. Justru itu yang membuih gitu. Istilahnya membuih itu dari tetangga atau dari kita tuh bebas siapapun gitu. Iya. Orang gitu. Nah itu kita gimana gitu. Jangan dipikirin. Iya, Ibu, tong pikiran batu. Kayak saudara jadi ya. Iya, Bu, udah aja. Ya, ulah nambahan masalah. Ya, seperti Ibu nanti ya, begitu nanti masuk TPS, tak perlu lupa pikiran, colok, mau apa sakit tuh, video mah hulang-hulang gitu dah, nah begitu kan. Karena yang ini mah nurani, yang ini mah nurani, nggak bisa dibohongin. Ya, dendeng udah resep mana, mau bisa dibohongan, dipaksakan guys. Sok ada gaduh masing-masing. Kalau saya sendiri gitu kan, bukan tidak memperlihatkan, nah sebabnya. Bisiwa ibu salah tafsir gitu, ya begitu satu ibu tak dong dipikiran atau saya kedua senajan alam masih asli, ya saya kira itu ya, mangga izinnya ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kan Bapak sering ngasih kajian parenting. Anak saya kan SMA, kelas 1 laki-laki. Saya dapat kabar katanya dia merokok. Pas ditanyain sama anaknya nggak ngaku. Jadi gimana cara kasih pengertian ke bapak itu nggak baik. Katanya anak yang sekarang nggak bisa dia kasih. Dia minta ini. Jadi minta advice dari Ustadz Putra, beliau itu merokok Ya. SMP. Ada ngasih kabar. Jadi bagaimana caranya, karena anak sekarang susah kalau dikerasin cara memberitahunya. Harus bagaimana Ustadz? Itu terapinya mindset. Ini saya tidak ke ibu saja semuanya. Anak-anak itu ya, maaf ini mohon maaf ini dikit. Jadi 60% anak-anak itu terlibat kenakalan itu karena 3 faktor. Saya tidak menyebutkan rokok, narkoba, apapun itu, ya siap termasuk tidak mau sekolah. Satu adalah otak anak terlalu damai, dia terlalu penurut. Anak itu kali-kali jangan penurut, dia harus ada lawan, dia harus ada ngelak supaya dia tidak mudah dibawa orang lain. Nah itu pertama. Adek mandi ya, nanti bunda, bagus itu anak. Bagus itu anak. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak betah di rumah, lalu dia main dengan temannya, itu tidak mudah untuk dikelabui orang.
punya cucu, kemudian sangat penurut, itu riskan sekali. Iya, riskan itu. Oh, anak saya kok suruh ini tuh, suruh ini, dia diem aja nurut. Karena riskan. Ketika dia ada problem di rumah, di luar kabari. Kenapa? Karena otaknya terlalu damai. Ya, begitu. Ini maaf, ini kalau saya beda dengan yang lain. Karena saya menangani anak itu banyak, dan di pesantren saya menangani anak di asrama. Biasanya anak-anak yang dia ngereneh itu gitu, terlalu nurut ya. Ditekan. Katanya anaknya marahin aja, kata neneknya, tapi kata bundanya harus gimana gitu. Anak itu jangan banyak tersinggung. Kalau tersinggung dia akan pecah hati. Anak itu harus banyak tersentuh. Ini gelas. Kalau tersinggung itu jatuh. Tapi kalau gelas ini tersentuh itu nggak jatuh begitu. Karena menurut mindset anak, merokok itu biasa. Iya. Karena ada yang menyampaikan rokok itu tidak haram begitu. Ya dia cari mindset yang lain gitu. Makanya nanti kata saya tadi rapi mindset kalau anak itu. Yang ada di pikiran anak apa tentang rokok itu. Begitu. Ya. Kan kurang gitu. Maaf ya. Saya pernah ngisi di satu sekolah. Itu anak-anaknya kalau ada yang merokok itu disuruh ngepel, suruh apa. Ternyata guru-gurunya merokok. Guru-gurunya merokok. Jadi begitu anak-anak nanti dibawa ke BP, guru-gurunya melawan, anak-anaknya melawan. Kan saya lihat bapak-bapak, bapak guru, itu susah itu. Kenapa? Karena diajarin tidak boleh merokok, sedangkan di sana ada hukum merokok tidak apa-apa. Jadi seharusnya ya asal. Jadi itu Bu ya, ibu jangan dimarahin, disentuh aja. Yang kedua, anak cenderung dia itu liar, nakal itu karena tidak terlalu dekat dengan ayah. Namanya fatherless. Ya, dia harus dekat dengan ayah supaya gampang diarahkan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak ini masa perkembangan yang kita tidak tahu, harus soleh dari nol. Biasa, masa perkembangan dia coba-coba. Dan anak yang sering coba-coba dalam sesuatu itu biasanya anak itu biasanya pintar, cuma tidak ada yang mengarahkan. Jadi dia lihat seperti itu. Ibu tidak perlu khawatir. Anak yang main game saja bagi orang tertentu jadi masalah, bagi ibu tertentu tidak masalah. Nah, itu mindset gitu. Ya, ibu doakan aja, dekatkan dengan anak ayah, lalu kemudian biarkan anak untuk mengeksplorasi dirinya. Kalau ada sedikit-sedikit, bunda bentar lagi, nggak apa-apa, biarkan aja, supaya dia bisa punya defense neuron. Jadi batasan-batasan siapa yang harus dituruti gitu. Dan doain aja tuh tiap sholatnya gitu. Baik, Ustaz ini masih ada di belakang. Oh, mohon. Jadi Ustaz, saya minta masukannya. Tadi kan persiapan masa tua tentang minta mudah untuk beramal soleh. Karena saya punya orang tua yang usia sudah kepala 8 ke atas, Ustaz. iya. Itu teh kalau disuruh sholat, aduh ya Allah. Ya, betul. Nah itu gimana gitu posisi kita selaku anak gitu, Ustaz? Oke, ini karena manusia itu di masa mau menjelang dia akan bertemu dengan Allah itu terjadi recall of life. Recall of life itu adalah apa? Kebiasaan ketika dia muda akan direkam kembali sebelum meninggal. Begitu. Makanya anaknya itu sabar aja, tungguin terus aja. Walaupun dia menolak, biarin aja. Karena itu sedang recall of life. Dia biasanya ketika muda gimana? Akan langsung muncul lagi ketika dia akan keluar, gitu. Maaf Ustaz, bapak saya non Islam baru masuk Islam setelah
Tuh, itu recall of life. Karena kebiasaan ketika dia muda itu ada yang direkam dan itu akan keluar di saat itu. Ibu yang penting mempertahankan tauhidnya aja. Jadi kalau umpamanya dia kita suruh sholat, suruh sahur, dia ngomel-ngomel, kita gimana Ustaz? Biarin aja. Yang penting tauhidnya kuat. Oh ya, makasih. Karena itu sudah recall of life gitu. Dia merekam yang dulu menjelang meninggal. Seperti itu. Makanya saya anjurkan anak di bawah 14 tahun harus kuat akidah. 14 tahun ke bawah harus kuat akidahnya. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh nanti setelah dia mau meninggal. Ya, kuncinya di bawah 14 tahun aja. Satu lagi Ustaz katanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, kalau tadi persiapan yang tadi ada kalanya kita itu masuk ke premenopause ya Ustaz. Biasanya gitu kan ada faktor psikologis atau badan yang sering sakit atau gimana, itu solusinya untuk agar kita sehat. Itu kan tadi persiapan menjelang tua, menjelang itu, tapi kan ada premenopause kalau perempuan itu Ustaz, psikologis itu, mental itu rada beda Pak Ustaz, lagi diuji gitu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Karena ibu-ibu kalau mau masuk menopause kayak takut. Luka nama dikasih nanti. Nah, punya begini. Orang itu sakit karena dua. Satu, hatinya kotor. Dua, jiwanya tidak sehat. Itu aja. Cuman kalau dia punya penyakit nggak apa-apa. Yang penting dua itu begitu. Satu, jiwanya jangan kotor. Dua, hatinya ulah. Jiwa jangan rusak begitu aja. Walaupun punya penyakit. Dan penyakit mah eta mah sunatullah. Jadi sunatullah. Namun ibu ada jadi tugur kan baik. Ayat tuguran kan. Yang penting apa? Yang penting jiwa kotor gitu kan. Begitu. Nah itu bisa dibaca ke Qayyim. Ya semakin tua pasti penyakit akan hadir, tapi yang penting dua ini harus bersih begitu aja. Hati dan jiwa itu aja. Ya. Tadi saya ngobrol dengan nenek-nenek itu 87 tahun. Ustaz bersih hati we. Mama alhamdulillah senada tua terus beres gitu. Tara yang dicarek uang naon bae gitu gitu. Bobot ibra tara loba pikiran mas itu. Ada itu bisa gitu. Itu bisa. Saya kira itu ya. Baik Ustaz, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berakhir sudah kajian kita hari ini. Semoga akan menjadi bekal bagi kita untuk diingatkan dan bekal kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, silakan tutup dengan doa oleh Ustaz. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang baru saja kita panjatkan